Apakah santet itu ada? Apakah sihir itu ada? Jawabannya adalah ya, betul. Santet itu nyata adanya, sihir itu nyata adanya. Dan media apa yang dipakai sebagai media sihir? Dan bagaimana caranya dulu saya menetralisir dan menemukan media tersebut? Simak baik-baik video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini marak sekali perdebatan apakah santet itu ada. Bagi saya itu sebuah hal yang bisa diyakini, bisa iya atau bisa tidak, tergantung keyakinannya masing-masing. Bagi yang belum pernah merasakan atau belum pernah mengalami suatu kejadian, mungkin tidak akan percaya dengan hal tersebut, tidak percaya dengan adanya sihir, tidak percaya dengan adanya santet, karena hal ini itu sangat rentan sekali dan tidak semua orang bisa melakukan yang namanya mengirim santet atau mengirim sihir, atau bahkan orang yang bisa menyantet atau bisa menyihir pun akan menyembunyikan identitasnya, tidak akan secara terang-terangan, karena ini hal tersebut merupakan bukan sebuah hal untuk gagah-gagahan. Ini adalah sebuah cerita yang saya alami sendiri. Ini teman-teman, kenapa saya bilang bahwa santet itu nyata dan benar adanya, karena saya pernah mengalami sendiri dulu waktu itu. Dulu saya sering sekali menolong seseorang, suka menolong orang lain yang sakit, terkena gangguan-gangguan atau apa, karena saya hidup di desa dulu. Dan timbullah di dalam hati saya suatu kebanggaan, dan ternyata kebanggaan ini merupakan suatu penyakit. Timbul suatu kesombongan di hati, dan akhirnya ditegur kemungkinan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya saya menyadari bahwa di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada akhlak atau adab. Cerita ini saya bagikan menurut dari pengalaman saya pribadi, tidak ada maksud untuk hal yang aneh-aneh, dan hal ini bukan untuk diperdebatkan, karena keyakinan adalah hal yang individu, percaya atau tidak saya serahkan kepada Anda masing-masing. Berawal, saya dahulu sering sekali menolong orang yang menderita sakit, dan alhamdulillah banyak yang tertolong dengan memakai sarana. Ada video yang sudah saya bagikan yang terdahulu, saya memakai Bismillah Syifa dan juga hal-hal yang lainnya juga. Dan kebetulan waktu itu saya sedikit terlena, ini saudara semuanya, saya terlena, merasa bangga dengan apa yang saya miliki. Dan akhirnya suatu ketika putri saya sematawayang yang dulu itu masih berumur 2 tahun tiba-tiba sakit, panas, yang awalnya saya kira hanya sakit panas biasa. Saya bawa ke dokter dan tidak ada perubahan. Sudah banyak dokter, bahkan bidan pun waktu itu saya temui, saya minta pertolongan, sampai dokter spesialis pun
saya minta tolong. 5 hari berlalu, tidak ada perubahan, dan malah perut putri saya ini semakin membuncit atau semakin membesar. Sakit perut, tidak bisa tidur hanya sebentar sambil menangis dan merengek-rengek memegangi perutnya. Siapa orang tua yang tega waktu itu? Bahkan yang terakhir, saya sampai sehari itu sampai 4 kali mendatangi orang pintar, mendatangi paranormal, orang yang dianggap bisa. Bahkan saya mendatangi seorang kiai dan ustadz juga, dan sampai berlanjut ke hari yang ke-6 tidak ada efek sama sekali. Saya sebagai orang tua merasa sangat kebingungan waktu itu, dan akhirnya tepat di hari yang ke-7 saya teringat bahwa saya pernah diberikan sebuah keilmuan oleh seseorang dan sudah saya anggap guru waktu itu. Dan akhirnya pas tepat di hari yang ke-7, pas maghrib, waktu itu saya ingat itu hari Minggu Pahing, saya pas di depan pintu belakang, saya mengambil tempat pembakaran kemenyan, dan waktu itu saya mempunyai kemenyan, jenisnya adalah kemenyan madu yang ada di pasar-pasar itu banyak. Waktu itu putri saya ditemani oleh mertua wanita saya, dan saking nggak teganya saya ngawur ini teman-teman ya. Saya seingat saya membaca sebuah mantra yang diberikan oleh seseorang yang sudah saya anggap guru. Waktu itu saya sambil membakar sebuah kemenyan madu, saya membaca mantra yang diberikan oleh beliau yang bunyinya begini teman-teman ya. Assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam. Kaki danyang nyai danyang, kaki reso ni reso, ingkang reso teng jiwa lan ragane jebeng bayi ini nama putri saya. Gede cilik tua nama wadon, wetan kidul kulon lor ndonisor, sira kabeh arep ingsun kongkon, ambuang sesuker lan ambuang najis marang neraka jahanam. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allah, kun fayakun. Ngoto bogomo nyaya jada palwa sata dakara canaha. Saya baca Honocorko Wale itu sampai 7 kali. Setelah itu saya bakar kemenyannya. Dan kejadian yang tidak terduga, putri saya ini langsung bangkit dari tempat tidurnya dan langsung menghadap saya. Saya tahu bahwa putri saya tersebut adalah bukan putri saya, karena ada sesuatu dan suaranya pun sudah, nafasnya terengah-engah dan suaranya besar sekali. Waktu itu suara laki-laki besar sekali, dan saya mencoba komunikasi dengan yang merasuki putri saya tersebut. Saya bilang begini teman-teman ya, kok seken temen siro naleni tali kadut, yang artinya kok kuat sekali engkau menali jiwa ini, menali badan ini. Selanjutnya saya bilang begini, saiki ngene ae wis, siro balik ning sing ngongkon siro, dino iki wengi iki yen sira karo sing ngongkon sira ora gelem ngelepas sira karo sing ngongkon sira, apa aku sing mati. Saya mencoba bilang begitu karena saya kebingungan, saya ngawur aja ngomongnya. Dan selang 10 detik yang merasuki tubuh putri saya ini keluar dan kembali lagi, hanya 10 detik dan kembali lagi. Dan saya tanya, karena nafasnya terengah-engah kembali berat, saya tanya, gimana ya, apa gelem apa ora sira metu? Dan yang ada di tubuh putri saya ini bilang gelem, alias mau. Jaluk sangu apa sira balik, yang artinya minta minta upah apa agar engkau kembali. Dan hal unik terjadi lagi, dan ternyata si danyangnya ini yang masuk ke tubuh
putri saya ini hanya minta dawet, sebuah makanan atau minuman Jawa kuno itu. Lah, maghrib saya ini bingung mau nyari dawet di mana. Dan alhamdulillah di desa saya itu saya teringat, saya langsung menuju rumah beliau, dan alhamdulillah hanya ada setengah cangkir kecil, dan saya cuma hanya diberi itu saya sebagai syarat. Habis di rumah, putri saya ini yang masih kerasukan tadi menunggu di depan pintu rumah, dan akhirnya menunggu saya datang dengan membawa dawet tadi. Dan akhirnya dawet tadi saya minumkan ke putri saya tadi. Tidak disangka putri saya setelah meminum dawet tadi langsung kembali ke tempat tidurnya dan menghela nafas yang panjang, disertai dengan, maaf agak sedikit jorok, disertai dengan keluarnya kentut beserta kotoran yang warnanya hitam seperti aspal. Dan alhamdulillah setelah itu tidak menangis lagi dan tidak menjerit-jerit lagi, dan seketika itu juga perut putri saya itu langsung kempes. Ini keajaiban dari Allah, karena waktu itu saya kebingungan, ada istilahnya begini, tidak mungkin kelelep disebul dewe, alias ada ungkapan dari orang-orang tua dulu bahwa tidak mungkin saudara sendiri atau darah kita sendiri bisa sembuh dengan kita sendiri. Dan akhirnya mitos itu sudah terjawab bahwa kalau Allah berkehendak, meskipun anak kita sendiri, meskipun itu adalah saudara kita sendiri, kalau Allah berkehendak bisa sembuh hanya dengan hal yang sepele. Dan itu karena semuanya berkat campur tangan Allah di dalamnya. Setelah malam itu juga saya mencoba untuk mencari wangsit lah, kalau orang Jawa mencari wangsit, media apa yang dipakai orang untuk menyihir saya. Saya melakukannya malam itu juga. Saya 2 hari 2 malam saya tidak tidur dan tidak makan. Berzikirnya saya waktu itu hanya menzikirkan latut rikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Saya menzikirkan itu siang dan malam, tidak tidur, tidak makan. Dan tepat hari kedua, hampir subuh, saya melihat ada makhluk yang tinggi besar, kurus sekali, rambutnya gimbal, tepat di pojokan sebelah kiri depan rumah saya. Seketika itu juga saya yakin bahwa ada sesuatu di bawah pohon pisang tersebut. Dan langsung saja saya ambil cangkul, saya cangkul itu pas di bawah pohon pisang tersebut, jarak sekitar 25 cm, saya menemukan sebuah bungkusan kain mori berwarna putih di tali 3. Ya, itu kalau di Jawa itu ada tali wangke katanya. Dan di dalamnya ada sebuah benda. Dan saya menjauh dari lokasi rumah saya dan saya bongkar itu apa isi di dalam bungkusan kain mori tersebut yang di tali 3 tadi. Dan ternyata di dalamnya isinya adalah tulang belulang sebuah kepala dan tulang-tulang lainnya yang saya nggak tahu itu tulang apa ini teman-teman ya. Bisa jadi itu adalah tulang kucing, tulang kepala kucing, atau bahkan mirip kera, atau kemungkinan ada jenis kera itu yang namanya ketek kukang atau kera kukang itu teman-teman ya. Saya nggak tahu itu apa. Dan akhirnya waktu itu saya taruh sementara di kebun seseorang, dan ke pagi harinya saya bakar media tadi, dan abunya saya buang dan saya larung di sungai. Setelah itu saya mengadakan selamatan kecil-kecilan sebagai wujud rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan kepada putri saya tersebut. Dan sejak saat itu saya seperti down teman-teman ya,
saya seperti down, saya malas untuk dipanggil atau dimintai tolong sama orang lain karena hal tersebut kayak menjadi trauma, karena ini yang menegur, yang ditegur dengan cara putri kesayangan saya yang sakit, dan akhirnya saya agak sedikit down. Lama saya tidak mau dimintai tolong sama orang, mungkin hampir 2 atau 3 tahunan saya berhenti, dan saya menjalani aktivitas seperti biasanya, ya ngojek, ya menjadi kuli bangunan, ngangkatin batu gitu. Padahal saya dulu itu menolong orang lain tidak mengharap imbalan apapun, teman-teman ya. Saya hanya diberikan setitik keilmuan dari Allah. Saya berpikiran agar bermanfaat kepada orang lain, dan ternyata masih ada orang yang ingin yang membenci saya, dan akhirnya memakai jalan memakai sihir dan santet dengan cara dipendam di depan rumah saya. Ya, yang memang sulit kalau sudah ditaruh dipendam di kawasan rumah kita, itu sulit dideteksi, teman-teman ya. Tiba-tiba langsung kena itu aja. Nah, ini yang kena ini anak kecil umur 2 tahun, dan gimana rasanya, sedihnya. Kalau jenis santet yang lewat dari atas itu mungkin langsung jedar dan langsung bersuara. Itu jenis santet yang 3 dasar, dan itu memakai sensor panas. Kalau ada panas atau lampu, itu pasti menghantam lampu itu, jadi langsung lampunya langsung mati begitu, dan suaranya pasti menggelegar. Dan yang paling sulit untuk dideteksi itu adalah santet yang dari tanah. Itu sulit. Makanya saya membagikan sebuah keilmuan di video saya yang lalu, itu yang dipendam di dalam tanah ini, teman-teman ya. Dan intinya begini, teman-teman ya, boleh percaya atau boleh tidak, saya tidak menyuruh teman-teman untuk mempercayai saya lewat video saya ini, bahwa di kehidupan ini kita tidak lepas dari hal-hal yang di luar dugaan. Entah itu iya atau entah itu tidak, karena saya mengalaminya, makanya saya bilang iya. Begitu, teman-teman ya. Dan saya harap video ini tidak untuk diperdebatkan. Yang intinya, bila kita itu diberi setitik pengetahuan atau ilmu, janganlah kita merasa tinggi hati, janganlah merasa kita timbul sebuah kesombongan, karena di atas langit masih ada langit. Dan semoga apa yang saya bagikan kali ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalulah berdoa kepada Allah, mintalah perlindungan kepadanya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga wawasan ini beserta ada sebuah keilmuan di dalamnya, semoga menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk diri saya pribadi. Dan apabila ada yang mengamalkan sebuah keilmuan yang saya utarakan di video ini, semoga mustajab dan bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata, kekhilafan atau ketidakcocokan masalah kepercayaan, mohon dimaklum. Dan sekali lagi, hal ini bukan untuk diperdebatkan, dan saya tidak melayani perdebatan. Semoga bermanfaat, bisa diambil hikmahnya dari kejadian yang saya ceritakan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan seduluran seluruh Nusantara dimanapun panjenengan berada. Wassalam.